Hai Mams, apa kabar? Di media sosial banyak sekali pertanyaan seputar kehamilan dan persalinan. Ini merupakan pertanyaan wajar kok, karena tentunya sebagai orang tua kita mengharapkan yang terbaik untuk si kecil. Oke, jadi ada dua metode persalinan, yaitu persalinan secara normal per vaginam dan persalinan secara sesar atau dibilang persalinan per abdominam. Nah, apa sih yang membedakan? Persalinan normal, si kecil keluar melewati jalan lahir atau vagina ibunya. Sedangkan persalinan sesar, si kecil lahir dari perut ibunya melalui operasi yang dilakukan oleh dokter kandungan. Jadi faktor yang mempengaruhi metode persalinan tuh ada dua. Satu faktor ibu, satu faktor janin. Faktor ibu itu contohnya ibunya punya penyakit tertentu seperti hipertensi, preeklamsi, atau contohnya letak plasentanya tuh di bawah. Jadi nggak bisa turun tuh. Faktor kedua tuh faktor janin. Contohnya janinnya gawat janin, denyut jantungnya jelek. Atau umpamanya janinnya pertumbuhannya terhambat, tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan persalinan. Itu biasanya kita harus lanjutkan dengan persalinan secara sesar. Untuk menentukan metode persalinan mana yang akan Mams jalani, itu semua tergantung dari situasi dan faktor risiko dari Mams masing-masing. Sebabnya, penting untuk berdiskusi dengan dokter kandungan Mams terlebih dahulu. Untuk menentukan metode kelahiran, saat sekarang ini banyak dapat kita jumpai tools di internet. Salah satunya tes potensi sesar by NutriClub. Jadi, Mams nanti tinggal mengisi usia Mams, tinggi badan, berat badan, riwayat persalinan, taksiran berat janin dan sebagainya. Setelah Mams isi nanti bisa keluar tuh prediksinya, kira-kira Mams bisa melahirkan normal ataupun harus sesar. Tetapi ini tetap Mams harus konsultasikan sama dokter kandungan. Yang namanya persalinan normal pasti itu akan diutamakan oleh dokter. Tetapi yang terpenting adalah keselamatan Mams dan si kecil. Mungkin Mams pernah mendengar bahwa bayi yang melahirkan secara normal per vaginam mempunyai imunitas yang lebih baik dibandingkan bayi-bayi yang lahir secara sesar. Mungkin ini bisa dipahami karena bayi-bayi yang melahirkan normal mendapat makanan pertama berupa bakteri baik yang hidup di vagina ibunya. Sedangkan bayi-bayi yang melahirkan secara sesar karena lewat perut, jadi dia nggak mendapat bakteri baik tersebut. Jadi proses persalinan sesar maupun persalinan normal itu kurang lebih sama. Bedanya persalinan normal perlukaan itu terjadi di area kemaluan, sedangkan sesar itu berada di perut. Nah, pada persalinan sesar itu ditutupi oleh verban, di mana verban ini memang harus diganti secara berkala hingga luka operasi sesar sembuh total. Jadi Mams yang tidak berkesempatan melahirkan normal karena indikasi medis tidak perlu berkecil hati. Karena imunitas si kecil tidak serta-merta didapatkan oleh bakteri baik yang hidup di jalan lahir Mams. Tetapi dapat pula diberikan melalui ASI. Karena ASI mengandung nutrisi yang seimbang, pre dan probiotik yang kombinasinya itu kita kenal dengan istilah simbiotik. Jadi, metode persalinan apa yang harus Mams ambil itu tergantung dari kondisi Mams masing-masing. Karena itu adalah yang terbaik untuk Mams dan si kecil. Jangan lupa juga konsultasi dengan dokter spesialis anak terkait ASI dan nutrisi untuk tumbuh kembang si kecil, terutama untuk meningkatkan imunitas tubuhnya.